teman-teman semua, perkenalkan nama saya Juwita Puputro Gilopada, mahasiswa S1 Keperawatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang dengan NIM 1420120015R. Di sini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan cara pemberian obat dengan cara parental atau injeksi. Injeksi yang disering disebut sebagai shot atau jab dalam bahasa Inggris adalah proses memasukkan cairan ke tubuh menggunakan jarum. Dalam praktik medis, cairan yang kerap dimasukkan ke tubuh melalui injeksi adalah obat dan vitamin. Adapun jarum yang digunakan dalam proses injeksi adalah jarum hipodermik dan jarum suntik. Dalam dunia medis pula, injeksi kerap dikenal sebagai teknik pemberian obat melalui parental, yaitu pemberian melalui rute selain saluran pencernaan. Injeksi parental meliputi injeksi subkutan, intramuskular, intravena, dan intraperitoneal, intrakardial, intraartikular, dan intrakavernosa. Injeksi intravena adalah injeksi yang melibatkan penyisipan jarum secara langsung ke dalam vena dan cairan yang dimasukkan akan langsung dikirim ke aliran darah. Dalam pengobatan dan penggunaan obat-obatan, rute pemberian ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan efek yang diinginkan karena obat segera berpindah ke sirkulasi darah dan ke seluruh tubuh. Jenis injeksi ini adalah yang penting, umum, dan sering dikaitkan dengan penggunaan narkoba. Yang kedua, injeksi intramuskular. Injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot dengan tujuan dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. Sebagian besar vaksin yang tidak aktif seperti vaksin influenza diberikan dengan cara injeksi intramuskular ini. 3. Injeksi subkutan. Dalam proses injeksi subkutan, obat atau cairan akan dikirimkan ke jaringan antara kulit dan otot. Dengan menggunakan injeksi jenis ini, penyerapan obat akan berjalan lebih lambat dibandingkan injeksi intramuskular. Jarum yang digunakan pun cenderung lebih pendek karena tidak perlu mencapai otot. Tempat pemberian injeksi jenis ini adalah jaringan lemak di belakang lengan. Injeksi insulin adalah yang paling umum menggunakan teknik injeksi ini. Selain itu, vaksin tertentu seperti MMR atau campak, gondok, dan rubella, varicella atau cacar air, dan zoster atau herpes zoster juga diberikan secara subkutan. 4. Injeksi intradermal adalah injeksi obat yang dikirimkan langsung dalam dermis, yaitu lapisan yang berada tepat di bawah epidermis kulit. Suntikan sering diberi pada sudut 5-15 derajat dengan jarum ditempatkan hampir rata pada kulit pasien. Penyerapan membutuhkan waktu paling lama dari rute ini dibandingkan dengan injeksi intravena, intramuskular, dan subkutan. Oleh karena itu, injeksi intradermal sering digunakan untuk tes sensitivitas seperti tes tuberkulit dan alergi, dan tes anestesi lokal. Reaksi yang disebabkan oleh tes ini mudah dilihat karena lokasi suntikan pada kulit. Bagian tubuh yang sering dijadikan lokasi injeksi intradermal adalah lengan bawah dan punggung bawah. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahan. Di sini ada alkohol spoon, ada juga jarum, ada juga sarung tangan sekali pakai, dan juga ada perlak. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara pemberian obat secara paralel dengan injeksi yang pertama, yaitu injeksi intramuskular. Sebelum itu saya akan memakai sarung tangan.
Setelah itu area yang akan disuntikan atau diberikan obat saya lap dulu dengan alkohol swab atau sterilkan. Setelah itu saya akan menyuntikkan obat yang sudah diberi dosis oleh dokter, yaitu dengan injeksi yang pertama, yaitu injeksi intramuskular dengan posisi 90 derajat atau lurus. Setelah selesai langsung ditutup dengan alkohol swab. Selanjutnya saya akan memberikan obat dengan cara parental dengan injeksi yang kedua, yaitu injeksi subkutan. Masih disuntikan pada area yang sama, yaitu area luar lengan. Pertama-tama oleskan dulu lengan dengan alkohol swab, kemudian masukkan obat sesuai dosis yang telah ditentukan dokter. Pemberian obat secara subkutan ini dengan menusuk jarum dengan arah 45 derajat. Selanjutnya saya akan memberikan pemberian obat dengan cara parental dengan injeksi yang ketiga, yaitu injeksi intravena. Sebelum pasien diberikan obat, dioleskan dulu dengan alkohol swab, lalu obat sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Pemberian obat secara injeksi intravena ini disuntikan dengan jarak 25 derajat. Dan yang keempat, yaitu pemberian obat secara parental dengan injeksi yang keempat, yaitu injeksi intrakutan. Pertama, oleskan dulu lengan pasien dengan alkohol swab, kemudian obat yang sudah sesuai dengan dosis dokter. Pemberian obat secara intrakutan ini menusukkan jarum dengan derajat 15 atau 10 derajat dari permukaan kulit pasien. Demikian penjelasan dan juga praktik saya tentang pemberian obat secara parental dengan 4 injeksi, yaitu yang pertama injeksi intramuskular, yang kedua injeksi subkutan, yang ketiga injeksi intravena, dan yang keempat injeksi intrakutan. Terima kasih.